dalam 7 hari terakhir ini adalah kegiatan yang paling sibuk selama aku jadi mahasiswa kedokteran gigi. Buat kalian semua yang ingin jadi dokter gigi, simak video ini dan masuk aja kita langsung ke kegiatan yang pertama, OSCE. Nah, OSCE itu singkatan dari Objective Structure Clinical Examination, dimana ini tuh ujian praktik yang wajib banget buat mahasiswa kesehatan. Di sini kita bakal diuji langsung satu persatu keterampilan klinis, mulai dari wawancara, pemeriksaan intraoral, sampai prosedur tertentu. Nah, di sini aku juga udah latihan ini mau prosedur anestesi. Jadi ujiannya nanti bakal dibagi kayak beberapa station, dan kita cuma punya waktu 5-7 menit per stationnya buat bener-bener ngetes bagaimana kemampuan kita, ketangkasan, ketelitian, dan komunikasi. Nah, belajarnya tuh nggak bisa dadakan, jadi harus latihan rutin dari jauh-jauh hari bareng teman. Contohnya pada video kali ini. Masih gitu kan? Nah, jadi di sini aku latihan bareng beberapa teman juga dan nggak cuma sekali ya. Emang harus benar-benar latihan. Kita simak aja. Ini apa? Bukan ikatan sih yang hasar yang buat soket. Yang lainnya. Kontrol ya? Oh iya, sorry. Ini ada alat diagnostik, bisa standar beacon dan ada Oke, tidak berjalan lama. Intinya ini kita lagi di ruang isolasi juga. Ini footage-nya sama-sama yang tadi. Jadi kita sebelum masuk itu kita di ruang isolasi dan lain-lain. Tapi ini belum mulai ya. Ini masih bisa kita belajar. Ini teman-teman masih tegang semuanya belajar. Dan intinya ini udah hari OSCE-nya. Jadi habis ini nanti kita langsung OSCE dan kita tunggu hasilnya seperti apa. Dan akhirnya OSCE juga telah selesai dan semoga hasilnya berhasil. Hasilnya lulus. Tapi ya intinya aku udah tahu sih hasilnya karena ini videonya lama banget baru kredit. Dan alhamdulillah teman-teman juga pada lulus ya, alhamdulillah. Nah, karena sudah OSCE-nya, kita akan lanjut ke kegiatan yang kedua. Keesokan harinya kita langsung disambut oleh ujian modul. Nah, jadi dalam sistem biasanya di kedokteran atau kedokteran gigi, sistemnya adalah per modul. Jadi ujiannya bakal ada per modul. Nah, jangan lupa kita nggak cuma belajar gigi tapi juga secara tubuh secara menyeluruh ya, juga kita hubungkan dengan masalah kondisi rongga mulut dan lain-lain. Dan kayak biasa, ritual wajib sebelum ujian itu adalah dengan baca catatan terakhir, belajar sama teman. Ini contoh footage-nya. Kita bisa berdoa yang paling penting ya, jangan lupa. Dan juga ini sudah sempat ada kuliah masih ya, dan ini udah beres kuliahnya. Dan ya ini kuliahnya reschedule, jadi kita emang harus selesaiin kuliah dulu, baru kita bisa ujian modul. Oke. Nah, intinya kalau dalam minggu seperti ini kamarku bakal berantakan banget, barang di mana-mana nggak sempat simpen-simpen karena emang sesibuk itu. Jadi ya gitu, dan mohon maaf ini kondisinya emang agak kurang agak mengkhawatirkan ya. Dan tibalah di hari ujian terakhir. Jadi kita sistemnya CBT atau computer based test. Ujian terakhir gimana tanggapannya? Dan ini hari terakhir, jangan lupa apa? Yap, dokumentasi. Jadi kita jangan lupa foto-foto di akhir terakhir. Biasanya sih gitu ya, ini ritual wajib kayaknya. Dan kita bakal nentuin dress code-nya. Jadi dress code-nya kali ini adalah black pink, jadi hitam sama pink gitu. Tapi mungkin ini ada beberapa teman yang lagi nggak ada ya baju pinknya tuh, lagi dicuci segala macam. Dan ya kita dokumentasi and sip. Nah, di sela-sela ujian itu aku nggak lupa buat nge-gym karena capek mental dan otak. Jangan lupa kita isi ulang pakai energi dari sisi fisik juga. Nah, intinya footage nge-gym ini aku udah buat videonya sendiri di video sebelum ini kayaknya. Jadi bisa dicek aja di channel aku. Nah, jadi sebagai mahasiswa apalagi di bidang kesehatan penting banget nih punya gaya hidup yang seimbang. Karena kita bakal ngajarin pasien hidup sehat, ya makanya kita harus ngelakuin juga hal-hal yang sehat gitu. Ya intinya nggak banyak aku tentang gym, nanti kalian bisa cek aja di YouTube aku. Kalau udah dicek jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis. Oke, kita lanjut. Masuk hari selanjutnya, seminar proposal skripsi. Oke, jadi sini aku lagi siapin ruangan. Dan emang ini hari-hari yang paling krusial dalam fase jadi mahasiswa. Jadi kita harus nyiapin untuk proposal skripsi guys. Nah, jadi ini adalah tahap awal dimana kita harus presentasiin topik penelitian, latar belakang, metode, dan alasan kenapa penelitian ini penting. Mungkin ini sedikit footage biar merasakan kayak apa sih rasanya seminar proposal. Mungkin kita simak dulu sebentar. Oke, sebelum saya mengakhiri, jadi penelitian ini didasarkan dengan referensi yang tentunya relevan dan valid, bisa di-scan untuk responden karena sudah ada di draft skripsi. Kemudian selanjutnya terdapat lampiran yang tidak saya tampilkan karena di dalamnya ada informasi dan juga questionnaire, short essay.
Karena kan mengingat penonton juga adalah calon responden nantinya untuk menghindari risiko bias. Oke, mungkin saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kontribusi yang bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, intinya sebenarnya proposal skripsinya begitu, dan di sini kita ada sesi sebenarnya lebih ke dokumentasi dan pembuatan banner ini sebelumnya ya kita siapin biar yang buat seru-seruan juga, apresiasi diri dan bareng-bareng teman-teman juga. Dan sebenarnya proposal skripsi saya belum selesai, sekarang ini masih dalam tahap revisi ya teman-teman, didoain aja semoga lancar. Saya juga banyak mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang telah membantu, mulai dari dosen pembimbing, teman-temanku juga yang mendukung, keluarga dan lain-lain, sehingga bisa berada di tahap awal kalau saya katakan, karena emang ini masih panjang guys perjalanannya. Jadi semoga lancar-lancar untuk saya dan juga untuk semuanya. Pokoknya terima kasih banyak, bersyukur udah bisa seminar proposal walaupun ini masih awal guys. Oke, itu masih kita garis bawahi, ini masih tahap awal. Dan ini teman-teman nih, ini buat ada bannernya beberapa lucu-lucu ya. Ini biar rame aja sih, ya kan. Ini ada teman kos, ada teman SD, ini teman-teman SD, ada juga teman-teman kuliah, ada teman-teman lomba juga. Jadi aku cepetin aja buat bannernya. Ini aku ada kelupaan juga. Jadi intinya dalam seminggu itu emang padat banget, selain OSCE, ujian dan lain-lain tadi. Bahkan dalam minggu itu juga aku ada seminar proposal ya. Jadi makanya aku buat video ini 1 minggu tersibuk. Bahkan ini juga kebetulan ada kunjungan dari keluarga kebetulan yang datang ke Samarinda. Dan gak lupa kami habis ujian langsung pergi lari di GOR ya. Ini bareng teman-temanku, ada Puja, Nadia sama Gaby itu depan, bareng Akmal juga. So ya, jadi makanya aku buat video spesial ini walaupun mungkin agak gimana gitu ya, tapi it's okay. Dan tadi itu sebenarnya pleno itu sebelum ujian juga, cuman aku lupa ya, jadi taruh editannya di belakangan. But it's okay. Kita ini lari malam-malam ya. Katanya sih mereka refreshing, mau jogging, tapi kayaknya sih lebih banyak jalannya nih. Jalan lagi dah tuh kelihatan dari mereka kan. Ini di GOR Sempaja atau Kadriuning lebih tepatnya. Dan gak lupa juga kita self reward habis seminar proposal makan gacoan. Ya, ini habis kena hujan ya, kena hujan dikit. Kita ke gacoan makan. Nah, itu mungkin kesibukannya. Dan selain itu, jelang weekend waktunya siap-siap buat KKN alias kuliah kerja nyata. Ini program pengabdian masyarakat. Jadi kalau kita di FKG, kita KKN-nya yang tematik. Jadi sini kita langsung terjun ke masyarakat. Ya pasti kalian udah kenal lah dengan KKN. Intinya ini masih persiapan aja, lebih video ke persiapan KKN. Dan nantinya ini aku buat video spesial juga untuk KKN-nya. Jadi pokoknya seminggu ini udah super padat. Tapi KKN juga nanti mungkin bakal lebih padat lagi. Jadi ditungguin aja videonya. Karena di KKN itu ilmu kita bakal diaplikasikan secara langsung, belajar dari masyarakat secara langsung, bukan cuma soal kesehatan tapi juga soal empati, adaptasi dan kontribusi ya ke masyarakat. Nah, kita masuk ke closing guys. Jadi kalau kamu pikir kuliah di kedokteran gigi itu santai, ya semoga videonya jadi jawaban yang cukup jujur dalam seminggu aja nih, oke? Tapi jujur, justru dari kesibukan kayak gini aku merasa hidupku punya arah dan makna. Terima kasih udah nonton vlog mingguanku. Semoga bisa jadi gambaran buat kamu yang mau masuk FKG atau sekedar penasaran nih kayak gimana dunia mahasiswa kesehatan itu. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Stay strong, stay inspired. Tidak. Itu gue beli tuh. Tadi tuh. Pesan langsung di tempat. Oh gitu ya.